Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang yang cerah ini saya ingin mencoba mengajak kawan-kawan sekalian, saudara-saudaraku yang berbahagia, untuk membuka pikiran dan hati di dalam menanamkan keimanan atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keyakinan kita baru sampai di lidah saja, belum masuk ke dalam hati. Saya kasih sebuah contoh ilustrasi. Di dalam kisahnya, kalau tidak salah, Sunan Gunung Jati itu salah satu karamahnya dapat merubah bebatuan menjadi emas. Ketika beliau genggam emas ini, batu ini, beliau katakan, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, dengan kekuatanmu ya Allah, dengan kekuasaanmu ya Allah, dengan kun fayakunmu ya Allah, hamba mohon, rubahlah batu ini menjadi emas. Allahu Akbar. Dibuka. Maka seketika itu pula batu yang digenggam oleh beliau berubah menjadi bongkahan-bongkahan emas. Pertanyaannya, apakah Rasulullah pernah mengajarkan hal itu? Tidak pernah. Apakah ada dalil Al-Quran atau hadis yang menerangkan tentang doa dapat merubah batu menjadi emas? Tidak ada. Tapi kenapa bisa terjadi seperti itu? Disinilah. Apakah karena beliau seorang wali Allah? Bukan. Masalah terijabahnya doa tidak ada kaitannya dengan itu. Pada hakikatnya terijabahnya doa itu karena keyakinan di dalam hati. Ad-du'a'u sayfun lil mu'minin. Doa itu dapat menjadi senjata lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Siapa itu orang yang beriman? Ya orang-orang yang percaya. Siapa itu orang percaya? Ya orang-orang yang yakin. Jadi kalau kita yakin dengan doa kita, yakin dengan firman Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah pasti aku kabulkan. Yakin dengan firman Allah, idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Yakin dengan firman Allah, jikalau Allah menghendaki, Allah cuma bilang jadilah, maka jadilah. Yakin atau tidak pertanyaannya. Coba sekarang kita ambil bongkahan-bongkahan batu, kemudian kita genggam, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ya Rahman, dengan keagunganmu, dengan kekuatanmu, dengan kekuasaanmu, dengan kun fayakunmu ya Allah, hamba mohon ya Allah, rubahlah batu ini menjadi emas. Pertanyaan saya, ketika kita berdoa seperti itu, apa yang terbesit di otak dan di hati kita? Ah, masa sih? Mana mungkin? Emang siapa? Saya bukan nabi, saya bukan rasul, saya bukan wali. Loh, berarti kalau kita berdoa terus kita merasa doa kita ini tidak mungkin terkabul, karena kita merasa saya bukan orang suci, saya bukan nabi, saya bukan rasul. Loh, gak ada hubungannya dengan itu, saudara. Terkabulnya doa hubungannya dengan hati. Kalau kita yakin dan kekuasaan Allah, Allah pasti akan kabulkan. Kalau kita merasa saya ini bukan orang suci, bukan orang suci yang mengabulkan, dan bukan karena kesucian orang itu,
Bukan. Terkabulnya doa karena keyakinan seorang hamba terhadap Tuhannya. Hakul yakin, betul-betul yakin, jangan hanya di lisan. Kalau kita merasa aman, mungkin emang iya bisa berubah. Kalau kita berpikir demikian, maaf, disadari ataupun tidak, justru kita meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menganggap Allah tidak mampu untuk melakukan apa yang kita minta. Kita menganggap secara logika seperti itu. Makanya jangan salahkan Allah jikalau doa kita masih mengambang, nggak jelas. Tanyakan di dalam hati kita, ketika kita berdoa, sudahkah keyakinan kita mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika belum, ayo sekarang saatnya rubah mindset kita. Atur niat kita, tata iman kita, dan beresin keyakinan kita. Insya Allah doa-doa kita tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah terkabul biiznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.